Oke, materi Big Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Big Data kali ini adalah tentang NoSQL MongoDB. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa NoSQL ada beberapa model database NoSQL, yaitu ada 4 ya. Di antaranya kategorinya ada 4 jenis ya. Nah, di sini kita akan pilih MongoDB sebagai dokumen base database, dokumen bersifat dokumen base ya. Oke, MongoDB ini banyak sekali digunakan nanti diimplementasikan ya. Tapi kita akan lebih kenal lebih jauh lagi di sini ya. Yang MongoDB ini di-develop oleh Tengen tahun 2007 ya, sebagai bagian dari jenis database dokumen oriented database gitu ya. Dia bagian dari dokumen oriented database. Nah, sifatnya dia ada hash base, schemaless ya. Hash base di sini berarti dia disimpan datanya dalam bentuk hash, kemudian nanti ada pasangan key dan value ya untuk menandakan penyimpanan nilai atau addressnya dan nilainya gitu ya. Dan tadi schemaless dia tidak mengenal konsep data definition language, yaitu konsep integrity data gitu ya, relationship antar tabel atau kolom itu tidak dikenal di sini. Formatnya yang disimpan dalam database MongoDB adalah BSON format atau binary JSON, binary JavaScript Object Notation. Jadi nanti formatnya adalah JSON, sehingga karenanya MongoDB sangat banyak digunakan nanti di implementasi aplikasi-aplikasi dibandingkan dengan database NoSQL lainnya. Dibuat dengan C++, kemudian juga setelah mensupport beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, Ruby, Perl, Java, Scala, C#, C++, PHP, dan Haskell. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan coba juga bagaimana menghubungkan aplikasi berbasis web dengan PHP, contohnya misalkan mengakses database MongoDB ini ya. Jadi sudah mensupport semua language atau drivernya sudah ada tersedia untuk mensupport beberapa bahasa pemrograman yang banyak digunakan baik platform mobile maupun platform web atau maupun desktop juga gitu ya. Ataupun fungsi atau fitur yang dimiliki MongoDB di antara dynamic schema ya. Dia tidak ada definition language ya, tidak ada. Jadi sifatnya dinamis, tidak ada konsep strict untuk skemanya antar tabel, relationship tidak ada ya. Jadi masuk dalam kategori dokumen based database ya, karena sesungguhnya semua data disimpan di store dalam suatu row yang disebut dengan dokumen. Nah, nanti di situ ada juga indeksnya. Jadi indeks dari database secondary index. Kemudian juga bisa diakses dengan query language yang sudah disediakan, nanti ada API-nya. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari MongoDB karena fitur query-nya nanti yang terbiasa dengan RDBMS atau SQL agak mirip-mirip di sini ya. Atomic write and fully consistent read, jadi dia menggunakan konsep tadi atomic, datanya konsisten, dan atomic write di sini ya. Nanti dalam konsep CAP ada di situ dia masuk bagian mana ya, dari 2 ya. Konsisten dan tadi jadi CAP tadi ya, nanti ya kita jelaskan dalam slide berikutnya. Nah, dimungkinkan nanti implementasi MongoDB menggunakan konsep multi-node dengan master slave ya. Dari dalam aplikasi-aplikasi besar misalkan yang membutuhkan data besar, big data ya, bisa dipakai nanti dengan mengandalkan beberapa PC untuk menyimpan database-nya sehingga saling bereplikasi antara komputer dengan komputer lain dengan konsep master slave. Dengan dia sudah mensupport automated failover. Jadi kalau dia gagal terjadi satu server mati atau fail, nanti bisa otomatis digantikan juga, bisa mensupport seperti demikian. Nah, MongoDB memang didesain secara berbasis skala horizontal, artinya dia
bisa dikembangkan lagi dengan konsep partisi antar data atau sharding dengan menerapkan di beberapa node jaringan atau beberapa PC ya. Sekali lagi dia tidak mensupport, tidak ada konsep no join ya, jadi join table tidak ada. Jadi tidak seperti RDBMS tadi sudah baku, misalkan keterhubungan antara tabel satu dengan yang lain dengan dihubungkan erat reference integrity-nya baku. Nah, kalau di MongoDB tidak gitu ya, jadi tidak ada konsep no join table ya. Walaupun demikian nanti kalau misalkan kebutuhan query-nya ingin menghubungkan antara table atau collection itu bisa dimungkinkan. Dan juga tidak bentuk transaksi ya. Jadi untuk database yang bersifat transaksi, nah disarankan tidak menggunakan MongoDB gitu ya. Nah, sharding data tadi ya, konsep sharding data sebenarnya tadi yang membagi logical database across beberapa komputer atau mesin gitu ya. Jadi ini MongoDB memang dirancang seperti itu ya. Sehingga nanti dia mengandalkan key yang disimpan, sehingga key-nya ini nanti bisa saling untuk mengakses datanya berdasarkan key ini ya, sehingga digunakan bisa diterapkan di beberapa partisi gitu ya, dari distributed document base gitu ya. Kemudian otomatis dia membalance datanya ya, tadi konsepnya nanti datanya jika nanti menggunakan multinode bisa langsung atau di synchronize antara data master atau slave-nya. Atau nanti bisa juga di konsep turn on-nya bisa digunakan di data di collection atau table nanti ya. Ini sharding data. Ya, kenapa banyak yang menggunakan MongoDB? Karena tadi query-nya simple. Ya, tetap memang komen-komen SQL-nya itu yang mudah digunakan ya, simple, sederhana, sehingga mudah dimengerti ya. Ya, sebagaimana SQL gitu ya. SQL-nya itu sudah cukup familiar, maka nanti ketika dia beralih ke MongoDB itu sudah tidak perlu belajar banyak lagi dan mirip-mirip query-nya. Ya, jadi nanti ada fungsi-fungsi ya berdrive IV yang dapat diterapkan di semua aplikasi berbasis web. Ya, mungkin di dalam kuliah ini sudah tadi ya, seperti saya singgung sebelumnya, akan kita coba bagaimana terhubung dengan bahasa pemrograman PHP misalkan. Nah, mudah dalam mengintegrasikan data walaupun tanpa ARD. Ya, misalkan ada satu table dengan table lain akan digabungkan, ya itu bisa dalam konsep tataran konsep adalah terhubung, ya, tapi dalam implementasinya fisiknya tidak terhubung. Namun ketika akan dilakukan query itu bisa dihubungkan atau dilakukan misalkan antara collection pegawai dengan collection keluarga misalkan, itu bisa juga dihubungkan. Nah tadi ya sarannya sangat tidak cocok untuk yang sifatnya transaction, aplikasi-aplikasi yang bersifat transaction ya. Disarankan transaction tetap menggunakan RDBMS atau mungkin nanti teknologi berkembang lagi dengan konsep blockchain gitu ya. Nah di sini ya MongoDB posisinya ada di segitiga CP ya. Jadi dari teorema CAP tadi bahwa hanya dua yang bisa terpenuhi atau yang mungkin ya, diberikan beberapa node piece komputer, nah, dipasang database-nya agar bisa terhubung di beberapa node ya, atau menjadi satu node misalkan atau beberapa node tadi ya, maka dia posisi dari MongoDB adalah di mensupport konsistensi dan persistent tolerance. Dia tidak availability ya. Jadi itu dari MongoDB. Ya, ini bisa dilihat gambaran besar ini dari segitiga ini bahwa hanya dua yang bisa terpenuhi oleh MongoDB, yaitu konsistensi. All client always have the same view. Jadi semua klien bisa mengakses data ya. Dan juga ya, walaupun nanti secara physical networknya terputus, maka dia bisa akses juga ya, jadi bisa diakses gitu ya. Ya namun tadi ya kesetiaannya tidak bisa availability ya, tidak bisa selalu bisa up to date ya, read dan write-nya ya, mungkin ada jeda gitu ya. Nah ini yang harus dipahami ya. Nah di MongoDB nanti hierarki